Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah, bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang ke-10. Al-bina'u wal-i'rab. Al-bina'u wal-i'rab, bina dan i'rab. Apa itu? Mari kita bahas. Kata dalam bahasa Arab ada 3, sebagaimana yang kita pelajari di part pertama, teman-teman. Isim, atau gampangnya kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf, yang bukan isim dan fi'il. Bagi teman-teman yang sudah lupa, silahkan murojaah kembali, diulang kembali pada part yang pertama, teman-teman. Lalu, ketahuilah bahwa ketiga kata ini, si isim, fi'il, dan huruf, ada 2 keadaan. Yang pertama adalah al-bina'u. Al-bina, yaitu bina. Yaitu kapan? Yaitu apabila akhiran katanya, akhiran si isim, fi'il maupun huruf tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa ya bina. Contohnya gimana? Contohnya huwa. Akhirannya pasti fathah wa. Nggak bisa diganti hui atau hu misalnya. Nah, hadza. Nah, ini juga bina atau mabni. Nah, mabniun ala sukun. Ya, dia harakatnya harakat akhirnya atau tanda akhirnya tidak bisa berubah-ubah. Di sini alif. Di sini akhirannya alif, tidak bisa berubah-ubah. Misalnya diganti jadi hazi atau hazu, nggak bisa. Nah, begitu pula kataba, telah menulis. Nggak bisa diganti katabi atau katabu, nggak. Ya, fi'il madhi di sini ya, kata kerja lampau selalu mabniun alal fathi di sini. Ya, selalu tetap di atas harakat fathah. Dia nggak bisa berubah-ubah harakat akhirnya. Begitu pula ijlis, duduklah, selalu mabni ala sukun. Ya, di sini fi'il amar, kata perintah. Nggak bisa diganti ijlisu atau ijlisi. Begitu pula hal, apakah. Nggak bisa halu, hala, hali. Nggak bisa. Begitu pula bi, yang artinya dengan. Nah, nggak bisa diganti bu atau ba. Ya, untuk arti dengan. Ingat ya teman-teman, ini asalnya. Tapi ketika bertemu dengan sukun setelahnya, bisa jadi yang sukun-sukun ini berubah. Contoh misalnya hal ditambah al-mudarrisu, maka dikasrahkan halil mudarrisu. Di sini kenapa jadi halil? Karena bertemu 2 sukun, hal ditambah al-mudarrisu. Tapi pada asalnya dia tetap sukun. Dia nggak akan berubah kepada harokat yang lain, kecuali ketika bertemu sama sukun juga. Nah gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Inilah namanya al-bina atau disebut al-mabni. Taib. Lawannya adalah al-i'rab. I'rab yaitu apabila akhiran katanya bisa berubah-ubah, teman-teman. Bisa berubah-ubah. Contohnya kitabun. Bun tuh dhammatain. Nah, si bun ini bisa diganti kitaban fathatain. Bisa diganti juga kitabin. Maka kita katakan isim di sini mu'rab. Isim di sini mu'rab atau bisa berubah-ubah akhirannya bun, ban, bin. Contoh lain misalnya masjidun, masjidan, masjidin. Beda sama huwa. Huwa nggak bisa diganti jadi hui atau hu. Nah, itu ya teman-teman. Contoh yang kedua misalnya dalam fi'il mudhari. Yajlisu, su-nya bisa berharakat dhammah atau kalau kemasukan an yajlisa jadi fathah. Atau kalau kemasukan lam yajlis. Nah, inilah yajlisu berarti disebut fi'il mu'rab. Fi'il yang dapat berubah-ubah akhirnya. Beda sama ini ijlis fi'il mabni. Dan begitu pula kataba fi'il mabni. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Untuk tanda-tanda bina dan tanda-tanda i'rab akan kita bahas pada pekan-pekan depan. Barakallahu fikum.